Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Eh, ya, saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, senantiasa memberikan anugerah, pertolongan, bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan mengetengahkan sebuah berita dan uraian yang kita ambil dari Gelora News, portal Gelora News tanggal 13 Januari 2023 yang dimuat di Twitter tentang beritanya seputar terkait dengan tanggapan Refli Harun terhadap Fahri Hamzah yang yang menganggap bahwa Anies Baswedan bukanlah Fahri Hamzah bukanlah levelnya atau tidak sebanding dengan posisi Anies Baswedan. Ya, kenapa begitu? Nanti kita coba mengapa Refli Harun begitu keras, ya, agak keras mengkritik, muatannya mengkritik Fahri Hamzah yang sebagaimana kita ketahui bahwa kurang lebih bulan inilah atau akhir tahun yang lalu, bulan Desember, November, Desember ke sini, banyak hal yang juga seakan Fahri Hamzah mengkritik keras posisi Anies Baswedan. Dan hari-hari ini, saudara sekalian, Anies Baswedan setelah menjadi gubernur, setelah dicalonkan oleh Nasdem sebagai bakal capres presiden, dan setelah beberapa kali Anies Baswedan mengunjungi beberapa daerah dan luar biasa membludak masyarakat menyambutnya, dan terakhir ini juga kembali Anies diundang di beberapa forum internasional di Singapura. Kemudian terakhir adalah mulai dari kemarin viral, Anies diangkat sebagai anggota dewan pendiri studi tentang ASEAN, ya, dan Indonesia, jurusan baru di Oxford University, Inggris, ya, salah satu perguruan tinggi terkenal di dunia dan tertua di dunia. Nah, itu kemudian saudara, banyak orang kagum termasuk Refli Harun, dan dianggap sebagai orang pertama Indonesia yang diangkat sebagai anggota dewannya Oxford University. Saudara sekalian, oleh karena itu Profesor Refli Harun semacam mengelayangkan kritik terhadap Fahri Hamzah bahwa Anies bukanlah levelnya Fahri Hamzah, bukannya levelnya Anies atau sebanding dengan Anies. Nah, baiklah, kita bacakan berita dan uraian dari tanggapan dari Refli Harun ini, saudara sekalian. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah makin rajin menyerang bakal capres Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan. Mulai dari bandar belum sepakat hingga meminta Anies untuk tidak merasa sok jadi capres terkait manuver yang dilakukan ex-gubernur DKI Jakarta tersebut. Mengenal hal ini, pakar hukum tata negara dan pengamat politik Refli Harun menduga Fahri sudah lelah mengkritik pemerintah sehingga menyasar Anies Rashid Baswedan. Entah kenapa Fahri Hamzah jadi oposisinya Anies Rashid Baswedan. Mungkin dia sudah capek mengkritik pemerintah, ujar Refli Harun menyindir Fahri Hamzah. Kemudian, kawan-kawan sekalian, Refli pun menyoroti video yang menunjukkan perbandingan seorang Fahri Hamzah dan Anies Baswedan, yang jika dikalkulasikan poinnya maka Fahri Hamzah yang menang menurut Refli. Sangat kuat diduga video itu dibuat oleh orang yang tak suka Anies dan suka Fahri Hamzah, karena ada beberapa penilaian yang tak dimasukkan untuk membandingkan kedua orang tersebut. Ya, ini mungkin ada video yang membandingkan Anies dan Fahri Hamzah sehingga Refli Harun menyoroti hal tersebut, ya. Refli bahkan menyebut jika head to head
saat ini Fahri Hamzah bukanlah siapa-siapa dibandingkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, yaitu Anies Rashid Baswedan. Fahri bukanlah makam atau level Anies Baswedan, ujar Refli Harun. Memang ya kalau kita bandingkan, kalau Fahri kan mantan wakil ketua DPR, dari sisi kapasitas internasional ya jauh lah, tidak bisa dibandingkan dengan Anies lah. Fahri kan ya cuap-cuap dalam negeri doang. Kemudian juga mereka juga diderah ya berbagai soal tudingan tentang partai mereka yang dianggap sebetulnya tidak lolos verifikasi, tetapi karena dibantu atas perintah istana untuk diloloskan KPU yang sekarang ini digugat oleh beberapa LSM ke DPR kemarin di Komisi 2 dan lain sebagainya. Jadi Fahri sebetulnya secara kekritisan dia selama ini baik ke pemerintah, penegak hukum dan lain, termasuk terakhir ke Anies, itu seakan tidak ada artinya karena menyangkut integritas yang bersangkutan. Kalau itu benar ya, kalau itu benar bahwa mereka bermain dengan pemerintah atau penguasa untuk memaksa KPU meloloskan partai mereka gitu lah. Jadi nol lah arti Fahri itu. Anies menurut Refli saat ini levelnya berada pada tataran sosok seperti Prabowo Subianto untuk menjadi seorang pemimpin. Sementara Fahri Hamzah menurut Refli tak berada dalam level tersebut. Menurut Refli, Fahri Hamzah adalah sosok yang berada pada makam pengkritik seperti halnya Fadli John. Fahri Hamzah mungkin bagus sebagai pengkritik, tapi sebagai the next leader itu tidak pernah diperhitungkan orang. Sama seperti Fadli John misalnya. Orang melihatnya sebagai kritikus, tapi untuk jadi the next leader atau pemimpin ke depan, orang tidak melihat seperti itu. Jelas Refli Harun. Nah, ini profesor loh Refli Harun ya, profesor doktor dan dia ahli hukum tata negara, pengamat politik gitu. Ya sebetulnya dari sisi pengetahuan mungkin ya Refli Harun sebagai seorang dosen, seorang pengamat, dan dia pernah juga berkecimpung di pemerintahan walaupun di level BUMN ya, sebagai komisaris dan lain sebagainya. Kita juga dari sisi ilmu tata negara ya Refli Harun mungkin ya tidak beda juga, karena Fahri juga pernah adalah doktor ilmu ekonomi dan hukum, kemudian pernah menjadi anggota DPR 3 kali dan pernah menjadi pimpinan DPR ya, yang pimpinan DPR sudah sekalian. Ya cuma Refli Harun kan ngambil ininya di luar negeri, ke Inggris, ke mana-mana gitu ya, sudah menjadi pernah juga menjadi penasehat di Mahkamah Konstitusi juga ya. Pernah menjadi staf ahli juga di DPD RI di masa kami dulu ya. Jadi pengalamannya banyak. Jadi dia bisa secara objektif memotret, membandingkan antar tokoh gitu ya. Dan oleh karena itu kalau dia mengatakan bahwa dibanding sebagai pemimpin ya Fahri tidak ada apa-apanya dibanding Anies Rashid Baswedan. Dibanding dalam konteks diplomasi internasional bahkan menjadi preferensi dunia, yang sering saya katakan Anies jauh levelnya, makamnya dibanding Fahri Hamzah misalnya. Tapi sama-sama anak muda saudara sekalian ya bolehlah, tapi kita menyarankan kepada Fahri mengkritik sih tidak ada masalah sebagai koreksi, sebagai kawan ya, sebagai kawan sesama ini ya. Saya kira asal jangan kritik Fahri itu ditumpangi orang, disuruh orang gitu loh. Jadi secara objektif sebagai sesama ilmuwan, sesama intelektual, Fahri sesama politisi, jangan sampai gitu ya, jangan sampai ya wajar aja kemudian Fahri dikritik orang, itu wajar sajalah ketika mengkritik orang. Nah, Fahri kan dia juga paham soal fundamental tentang Islam, kan dia tahu lah politik Islam, mengerti Fahri Hamzah gitu loh. Kemudian juga Refli Harun juga seperti itu, ilmunya mereka tahu. Anies kebetulan hari-hari ini Anies lagi dicalonkan oleh sebagai pemimpin nasional oleh partai politik gitu loh. Jadi sebagai capres, baik itu nanti oleh PKS juga Demokrat. Kalau tidak ada halangan, mereka berkoalisi dengan Nasdem, dan Nasdem telah melakukan itu. Dan di mana-mana ya kita lihat bahwa simpati rakyat terhadap Anies ini luar biasa dibanding dengan rejim penguasa hari ini.
Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, saya kira konteks kritik itu wajar, asal jangan menghina gitu ya, jangan menghina pribadi gitu, seperti yang dilakukan oleh pada Buzzer ya. Tetapi kritik untuk kemajuan bersama, kemajuan bangsa, jangan merendahkan. Itu aja sebetulnya. Dan saya melihat bahwa Fahri Hamzah adalah salah satu tokoh ya, tokoh aktivis yang di kami ya, kita secara pribadi kita tidak kenal, tidak saling mengenal, tetapi kita sering mengikuti pandangan-pandangan yang cukup bagus. Cuma kadang-kadang Fahri kan masih emosi gitu ya. Kemudian ya sudahlah, jangan merendahkan sesama, itu aja. Kritik oke, kekurangan koreksi oke, tetapi jangan merendahkan secara pribadi. Jangan sampai kesan digunakan Fahri Hamzah yang potensinya cukup besar ya, secara intelektual, penguasaan terhadap bidang-bidang tertentu, termasuk soal politik hukum dan lain sebagainya, itu jangan kemudian terkesan bahwa dia mengkritik seseorang itu orderan gitu, kemudian dia berhenti mengkritik pemerintah gitu. Nah, itu juga bisa ditafsirkan macam-macam, namanya juga pandangan orang. Mudah-mudahan tapi kita ambil positifnya saja. Oleh karena itu saudara sekalian, pandangan Refli Harun juga sah-sah saja untuk membandingkan dan menyampaikan bahwa beda level dalam pengertian bahwa Anies ini sudah menginternasional, dan dia sejak sebelumnya juga sejak bahkan sejarah mahasiswa juga dia ada seorang aktivis. Fahri Hamzah juga aktivis, kemudian masing-masing punya makam masing-masing, tetapi kira-kira level Anies itu mau dikasih tahu oleh Fahri Hamzah itu jauh lah level pemimpinnya, dia sebagai seorang leader juga. Mungkin dari sisi ilmu bisa mereka diskusi dan lain sebagainya. Nah, mungkin oleh karena itu sebetulnya tidak ada masalah kritik yang dilakukan oleh Fahri Hamzah, juga tidak ada masalah terhadap mereka saling kenal kok ininya. Nah, Refli Harun juga seperti itu, dan ini bagian dari kekaguman kita terhadap sosok Anies Rashid Baswedan ya, yang karena memiliki pandangan yang luas, intelektual yang mumpuni, jauh dibanding pemimpin-pemimpin partai politik ataupun pemimpin kita saat ini, dibanding Anies Rashid Baswedan yang juga dikagumi dunia, tetapi di dalam negeri ya seperti dibilang Refli Harun ya dicari-cari kesalahannya, bahkan kalau perlu dimasukkan penjara gitu, dicari-cari ininya. Nah, karena itu saudara sekalian, sebaiknya kalau ada kebaikan untuk bangsa ini di masa depan, dan misalnya suatu ketika Anies itu terpilih sebagai pemimpin bangsa ini, sebagai presiden misalnya, ya Fahri dan kawan-kawan ini kita mestinya berada satu gerbong yang untuk bisa memperbaiki keadaan bangsa ini di masa depan. Jika Prabowo juga bagus ya, Pak Erlangga juga bagus, tetapi kan mengapa mereka tidak seperti Pak Erlangga tidak ngotot gitu loh di KIB itu. Dan saya kira Partai Golkar posisinya sampai sekarang masih menjagokan Erlangga sebagai calon presiden atau wapres yang akan datang. Tidak bisa tidak, karena Erlangga punya pengalaman juga luar biasa sebagai Menko Ekonomi, menteri berapa kali, pemimpin partai yang besar. Tidak bisa direduksi begitu saja dengan misalnya tidak usah calon dari Golkar, itu kejam menurut saya, dan tradisi itu tidak boleh lah itu dilakukan. Apalagi itu mau diatur-atur oleh orang lain yang ingin orang lain dalam tanda petik, misalnya yang disukai selama ini kan KIB itu kan sesuatu yang mau diatur lah untuk memuluskan harapan atau keinginan dari Presiden Jokowi misalnya terhadap orang-orang tertentu. Itu jelek sebetulnya. Nah, karena itu saudara sekalian, saya kira itu hanya tambahan saja, tetapi pandangan Refli Harun tentang perbandingan level antara Anies dan Fahri Hamzah sudah dijelaskan tadi. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.